Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sahid Raharjo, dalam video panduan analisis data menggunakan program SPSS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara melakukan analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan program SPSS. Jadi di sini nanti kita akan melakukan regresi linear berganda dan asumsi klasik itu secara bersamaan. Jadi tidak terpisah-pisah. Artinya kita tidak melakukan uji asumsi klasik sendiri, tidak melakukan uji regresi linear berganda secara sendiri. Tetapi analisis data dikemas secara sekaligus. Jadi secara bersamaan, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien begitu. Oke, kita mulai dari konsep dasar analisis regresi linear berganda. Poin yang pertama, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Z. Jadi ini penting ya, analisis regresi linear berganda itu tujuannya adalah mengetahui pengaruh dan terdiri dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau disimbolkan dengan huruf X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau Y. Baik, poin yang kedua, menurut V. Wiratna Sujarweni, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik. Model yang baik itu adalah model yang memiliki ketepatan dalam estimasi, ketepatan dalam memprediksi, tidak bias, dan konsisten. Nah, jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas, artinya model yang baik memenuhi asumsi normalitas atau model regresi berdistribusi normal dan bebas dari gejala asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Khusus untuk uji autokorelasi itu hanya digunakan terhadap data time series atau data runtut waktu. Baik, ini adalah konsep dasar. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Ini ya, contoh kasus. Contohnya ada sebuah judul penelitian, kasus yang pertama, pengaruh return on asset atau X1, return on equity atau X2, dan price earning ratio atau X3 terhadap harga saham atau Y pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Nah, ini termasuk jenis data sekunder time series runtut waktu. Nah, kemudian penelitian yang kedua, ini ada contoh judul, yakni pengaruh kompetensi atau X1 dan lingkungan kerja fisik atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Z pada PT SPSS Indonesia. Ini bentuknya adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Datanya data cross section ya, jadi data yang diperoleh langsung secara sekaligus melalui penyebaran kuesioner. Oke, untuk judul yang pertama saya perlihatkan data penelitiannya. Ini ya, data sekunder. Nah, ini adalah data ROE, per, dan harga saham. Jadi di sini kita ingin mengetahui pengaruh ROA dan ROE serta per terhadap harga saham. Ini data
runtut waktu seperti ini. Jadi ini disebut dengan data time series. Kemudian untuk judul yang kedua, ini karena data diperoleh dari kuesioner, maka tabulasinya seperti ini. Nah, ini variabel kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja. Nah, ini adalah jawaban responden nomor 1 untuk butir soal variabel kompetensi. Nah, dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk proses analisis di SPSS adalah skor total ini ya. Jadi skor total jawaban masing-masing responden untuk variabel penelitian. Jadi X1, X2, kemudian Y yang ini akan diregresikan dengan SPSS. Di sini sebagai contoh saya akan melakukan analisis regresi linear berganda untuk judul penelitian yang pertama ya, atau nomor 1. Ini nanti karena juga menggunakan uji autokorelasi karena data time series, sementara ini tidak ya, karena data cross section. Oke, kita minimize dulu untuk data primernya. Ini yang akan kita gunakan. Kita masuk ke halaman berikutnya, yakni tahapan analisis, alur analisisnya. Yang pertama adalah mempersiapkan tabulasi data penelitian. Ini sudah kita persiapkan ya di Excel. Ada 8 bank ya yang kita teliti. Kemudian tahap yang kedua adalah melakukan analisis regresi linear berganda sekaligus melakukan uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dengan SPSS. Langkah yang ketiga adalah melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan regresi linear berganda. Nanti penjabarannya adalah melalui uji T, parsial, dan uji F. Nah, dengan melihat dasar pengambilan keputusan ini, maka nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan apakah hasilnya misalkan normal atau tidak, terjadi multikolinier atau tidak, nah dan seterusnya. Langkah yang terakhir adalah pembahasan dan pembuatan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan dengan SPSS. Kita mulai proses analisis regresi linear berganda dan asumsi klasik dengan SPSS. Pertama saya buka program SPSS. Ini ya, ini adalah tampilan data view SPSS versi 21. Selanjutnya saya klik variabel view sini. Kita akan memberikan properti variabel, menamai variabel dan properti yang lain. Di sini pada bagian name yang pertama saya tuliskan X1, kemudian X2, X3, kemudian Z. Kemudian pada bagian label untuk X1 kita lihat roa ya. Saya copy dari sini saja. Ini saya copy, saya paste di SPSS pada bagian label. Kemudian untuk X2 lalu X3, kemudian Z harga saham. Baik, kemudian pada bagian desimal kita lihat kembali untuk datanya. Desimal berarti untuk roa desimalnya 2. Pecahan desimal 2 angka di belakang koma, 2, 2. Ini 0 ya, karena bentuknya adalah angka bulat. Oke, kita kembali ke bagian variable view.
Berarti ini 2, 2, 2, kemudian ini 0 ya desimalnya, karena bukan dalam bentuk pecahan desimal. Selanjutnya pada bagian measure ini kita ganti menjadi shell. Oke, jika sudah kita isi pada bagian variable view, selanjutnya kita klik data view. Oke, di sini sudah ada variabel X1 ROA, variabel X2 ROE, variabel X3 per, dan variabel Z harga saham. Selanjutnya kita tinggal memindahkan data tabulasi yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Oke, saya buka dulu untuk data yang ada di Excel. Kita blok seperti ini. Sudah ya, blok. Kemudian saya pilih klik kanan, copy, lalu saya paste di program SPSS. Sini. Baik, seluruh data penelitian yang akan kita analisis sudah terinput di SPSS. Langkah selanjutnya adalah melakukan regresi linear berganda dan asumsi klasik secara bersamaan. Caranya dari menu analyze ini ya, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu linear. Oke, muncul dialog. Harga saham kita masukkan ke kolom dependent sebagai variabel terikat. Kemudian untuk X1, 2, dan 3 kita masukkan ke kolom independent. Blok seperti ini langsung dimasukkan. Oke, selanjutnya saya klik statistik, centang pada bagian deskriptif untuk memperlihatkan statistik deskriptif nanti. Kemudian collinearity diagnosis, ini nanti fungsinya untuk uji multikolinearitas. Kemudian centang Durbin Watson ini untuk uji autokorelasi. Lalu saya pilih continue. Kemudian saya klik plot. Centang pada bagian normal probability plot ini untuk uji normalitas. Plot ya, histogram juga bisa, normalitas dengan histogram. Kemudian pada bagian S-recit ini saya pindahkan ke Z. Kemudian Z-pred ini ke X. Ini nanti fungsinya adalah untuk uji scatter plot pada heteroskedastisitas. Lalu saya pilih continue. Kemudian option. Option sudah ya. Entry adalah 0,05. Kemudian saya klik continue lagi. Selanjutnya saya klik OK. Kita tunggu sebentar untuk outputnya biar terproses dengan sempurna. Oke, ini adalah output dari analisis regresi sekaligus uji asumsi klasik yang nanti akan kita maknai satu persatu ya. Oke, biarkan seperti ini dulu. Kita masuk ke halaman berikutnya. Dasar pengambilan keputusan ya. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik data yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Syaratnya adalah model regresi berdistribusi normal. Itu adalah yang baik atau yang merupakan syarat ya. Kita lihat gambar normal probability plot di bagian bawah. Oke, nah ini ya. Ini adalah normal probability plot. Di sini terlihat bahwa
titik-titik ya, titik-titik ini mengikuti garis diagonal ini ya, mengikuti garis diagonal, sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang dikutip dari bukunya Imam Ghazali ini, karena mengikuti garis diagonal, maka kesimpulan uji normalitas adalah model regresi berdistribusi normal. Jadi syarat normalitas sudah terpenuhi. Nah, jika Anda ragu dengan titik-titik ini apakah mengikuti garis diagonal atau tidak, misalkan dalam penelitian Anda ada titik-titiknya di sini, kemudian di sini. Anda ragu, maka Anda bisa melakukan alternatif uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini panduannya juga ada di channel YouTube ini. Silahkan Anda cari ya. Oke, selanjutnya setelah normalitas kita masuk ke dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dengan metode tolerance dan VIF. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Mari kita lihat nilainya. Letaknya pada tabel output koefisien ini. Nah, ini ya. Collinearity statistik. Di sini terlihat nilai tolerance untuk ROA, dan per adalah 0,191. 0,191 ini berarti lebih besar ya, lebih besar dari 0,10. Untuk X2 juga lebih besar, untuk X3 juga lebih besar. Nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Kemudian yang kedua, nilai VIF-nya ini lebih kecil dari 10. Ini ya lebih kecil ya, 5,1, lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, kesimpulan uji multikolinearitas adalah tidak ada gejala multikolinearitas. Oke. Jelas ya? Sampai di sini jelas dulu. Kemudian kita masuk ke uji asumsi klasik yang lain, yakni dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas scatter plot. Menurut Imam Ghazali 2011 halaman 139, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Pola yang jelas itu maksudnya tidak bergelombang, tidak melebar, kemudian tidak menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Mari kita lihat gambar scatter plotnya di bawah ya, paling bawah. Nah, ini gambar scatter plot. Di sini terlihat bahwa titik-titik acak ya, random, jadi tidak membentuk pola sebagaimana bergelombang, melebar dan menyempit. Kemudian titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0. Ini ya, angka 0, angka 0. Ini di atas, ini di bawah. Nah, dengan demikian, maka asumsi untuk uji heteroskedastisitas, yakni kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas, sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang saya kutip dari bukunya Imam Ghazali. Nah, jika dalam penelitian Anda ragu, ini termasuk heteroskedastisitas atau tidak ya? Kok saya tidak begitu jelas melihat gambarnya, atau Anda ragu barangkali, maka gunakan alternatif uji heteroskedastisitas dengan uji Gletser. Ini ada di channel YouTube ini. Silahkan Anda buka nanti kalau misalkan Anda ragu dengan hasil scatter plot.
Baik, kita masuk ke asumsi klasik yang terakhir ya, yakni uji autokorelasi. Pertama, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menggunakan teknik uji Durbin-Watson. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurangi DU. Mari kita lihat untuk nilai Durbin-Watson-nya. Nilai Durbin-Watson terletak pada tabel model summary di sini. Durbin-Watson ini adalah nilainya. Nilai Durbin-Watson-nya adalah 1,671. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai DU ya. Nilai DU. Ini pembahasan serta kesimpulan uji autokorelasi. Kita baca dulu. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K. K ini adalah jumlah variabel bebas atau variabel independen atau X. Jumlahnya 3. Di sini ya, di DF ini sebetulnya juga sudah tertulis 3 ya. Kemudian dan melihat N. N itu adalah banyaknya sampel atau banyaknya data per variabel. Ini 32. 32 ini N-nya di sini ya. N 32. Nah, kemudian dilihat angka 3 dan 32 pada tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 5%. Saya tunjukkan untuk distribusi tabel Durbin-Watson ya. Ini. Nah, baik, ini adalah distribusi nilai tabel Durbin-Watson pada level signifikansi 5% atau alfa 0,05. K sama dengan 3. Ini kita jadi patokan dulu. K sama dengan 3. Ini 3. Kemudian N-nya 32. K 32 ke sini ya. Ke bawah sampai angka 32 di sini. 32. K-nya di sini. Nah, ini adalah nilai DU. Nah, di sini sudah saya blok warna hitam sebagai tanda bahwa ini adalah nilai DU yang kita cari. Ketemu nilai DU-nya adalah sebesar 1,650. DU 1,650. Durbin-Watson-nya nilainya adalah tadi ya 1,671. Ini. Kemudian 4 dikurangi DU. 4 dikurangi 1,650. Hasilnya adalah 2,350. Nah, karena nilai Durbin-Watson ini terletak antara DU sampai dengan 4 dikurangi DU, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi, kesimpulannya adalah tidak ada gejala autokorelasi. Nah, dengan demikian maka asumsi klasik sudah terpenuhi mulai dari normalitas, kemudian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, ini bisa dilakukan sekaligus ya pada saat melakukan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis regresi linear berganda. Kita mulai dari dasar pengambilan keputusan uji T parsial dalam analisis regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Nah, uji T parsial adalah uji pengaruh variabel X secara sendiri-sendiri. Dasar pengambilan keputusannya adalah menurut Imam Ghazali, jika nilai sig atau nilai signifikansi dari hasil SPSS lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen atau variabel X secara parsial, secara sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, mari kita lihat berapa nilai signifikansinya untuk uji T ini. Letaknya pada bagian tabel koefisien.
Untuk variabel X1, variabel ROA, nilai signifikansi ini, ROA, adalah 0,005. Artinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk ROE X2 nilainya adalah 0,531. 0,531 ini lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Sementara untuk variabel X3, variabel per, nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, dengan demikian, maka kalau kita lihat dari nilai signifikansi ini, yang tidak berpengaruh adalah variabel ROE karena nilainya lebih besar dari 0,05. Kita baca kesimpulan uji T parsialnya berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Return on asset atau X1 berarti berpengaruh terhadap harga saham karena lebih kecil dari 0,05. Return on equity atau variabel X2 tidak berpengaruh terhadap harga saham karena lebih besar dari 0,05. Kemudian yang terakhir, variabel price earning ratio atau X3 berpengaruh terhadap harga saham karena nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi ini adalah pengaruh secara sendiri-sendiri atau pengaruh parsial, disebut juga dengan uji T parsial analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, selain dengan melihat nilai signifikansi, uji T parsial juga dapat dilakukan dengan cara ini ya. Dasar pengambilan keputusan uji T parsial analisis regresi linear berganda berdasarkan perbandingan nilai hitung dan nilai tabel. Menurut V. Wiratna Sujarweni, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen, variabel bebas atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, T hitung letaknya adalah di sini ya. T hitung, T ini ya. T untuk X1 nilainya 3,054 dan seterusnya untuk T variabel X2 dan X3 ini. Kemudian T tabel, sekarang saatnya mencari T tabel karena T hitungnya sudah ketemu melalui analisis dengan SPSS. Rumus mencari T tabel adalah alpha dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. Sama dengan alpha adalah 0,05 dibagi 2, kemudian N adalah 32, tadi ya, N di sini. 32, kemudian dikurangi K adalah jumlah variabel independen, ada 3 variabel, dikurangi 1 ini sudah rumus ya, sudah rumus, sehingga angka yang menjadi patokan dalam mencari T tabel adalah 0,025 dan 28. Nah, angka 28 ini sebetulnya sudah ada di output SPSS, letaknya di bagian DF ini ya, DF residual 28. Oke. Selanjutnya kita melihat nilai ini 0,025 dan 28 pada distribusi nilai T tabel. Saya tunjukkan untuk distribusi nilai T tabelnya. Ini ya. Ini adalah distribusi nilai T tabel. DF-nya adalah 28 kita tarik ke bawah sampai angka 28 ini ya, 28. Kemudian 0,025 di sini ya. 0,025 ke bawah dan 8. Ketemu nilai T tabel adalah sebesar ini 2,048. Nah, selanjutnya akan kita bandingkan dengan nilai T hitung dari hasil SPSS. Ini ketemunya ini ya, sama. Cara membandingkannya paling mudah dan paling efektif adalah dengan menggunakan kurva. Melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel menggunakan kurva.
Jadi nanti dengan kurva ini kita bisa tahu arah pengaruh dari variabel X itu termasuk pengaruh positif atau pengaruh negatif. Oke, penjelasannya seperti ini. Untuk variabel X1 yang ROA, nilai T hitungnya adalah sebesar 3,054. T hitung X1 ya, T hitung X1. T hitung X1 3,054. Nah, sebelum itu kita tuliskan dulu T tabelnya. T tabelnya di sini. Tadi yang sudah kita cari. T tabel adalah 2,048. Ini T tabel positif. T tabel juga bisa berarti negatif. Ya, negatif di sini. T tabel minus 2,048. Nah, jika nilai T hitungnya terletak di sini, maka disebut dengan pengaruh negatif. Di sini artinya angka T hitungnya itu minus. Namun jika nilai T hitungnya itu terletak antara T tabel negatif dengan T tabel positif ini, di sini sampai sini, maka ini termasuk area tidak berpengaruh. Nah, kemudian jika nilai T tabel ini lebih kecil, artinya nilai T hitungnya lebih besar ya di sini. Di sini nilai T hitungnya mulai dari sini sampai sini dan seterusnya, maka ini termasuk area pengaruh positif. Nah, kita lihat untuk T tabel X1, T hitung X1 3,054 ya. Ini ya, 3,054 di sini letaknya. Ini masuk ke area pengaruh positif. Kemudian untuk X2 nilai T hitungnya adalah 0,635. Ini kesalahan ya. Sebetulnya di sini ya. 0, ini 1 koma ya. Oke, enggak apa-apa. Saya ralat di sini sekaligus. 0, itu di sini ya. Di sini ataupun di sini berarti letaknya di area tidak berpengaruh. Maka berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel juga tidak berpengaruh. Tadi berdasarkan nilai signifikansi X2 juga tidak berpengaruh. Kemudian untuk yang X3 ini, X3 T hitungnya adalah 4,137. Ini lebih besar dari T tabel, masuk area pengaruh positif. Jadi ini karena nilainya positif semua, T-nya untuk variabel independennya, artinya dapat disimpulkan dalam uji T parsial melalui perbandingan nilai T hitung dan T tabel, X1 berpengaruh positif terhadap Y. Pengaruh positif itu maknanya adalah semakin meningkat X1 atau ROA, maka akan semakin meningkatkan harga saham. Sebaliknya kalau letaknya pengaruh negatif berarti semakin meningkat X1 maka semakin menurun harga saham. Nah, seperti itu. Tinggal dibalik saja. Kemudian untuk X2 tidak berpengaruh, X2 tidak berpengaruh terhadap Y karena letaknya di sini X2. Di sini tidak berpengaruh. Untuk X3 berpengaruh positif karena terletak di area positif. T hitung untuk X3. Nah, ini adalah penafsiran uji T parsial atau uji pengaruh variabel X secara sendiri-sendiri terhadap variabel Z. Oke, kita masuk ke bagian uji yang selanjutnya, yakni uji F ya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji F simultan itu berarti gabungan ya, gabungan atau kerjasama begitu, atau pengaruh bersama-sama variabel X1, 2, 3 terhadap Z dalam regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Menurut Imam Ghazali, jika nilai sig atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen atau variabel X secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Z. Nah, mari kita lihat nilai signifikansi dari hasil uji F, letaknya pada output tabel ANOVA ini.
Di sini ada F hitung, namun kita akan melihatnya yang pertama adalah pada bagian nilai signifikansi. Nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang saya kutip dari bukunya Imam Ghazali ini, dapat disimpulkan bahwa return on asset atau X1, kemudian return on equity atau X2, dan variabel price earning ratio atau X3 secara simultan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham atau variabel Y. Nah, kalau ada pertanyaan, loh tadi X2-nya kan secara parsial, secara UJT tidak berpengaruh, kok secara simultan berpengaruh? Nah, penjelasannya adalah simultan itu kan gabungan. Jadi analogi sederhananya begini. Jika seorang mendorong mobil sendiri, parsial, itu bisa jadi orang itu kuat. Tapi orang lain belum tentu kuat. Misalkan X1 mungkin kuat karena pengaruhnya besar. X2 karena tenaganya lemah jadi tidak kuat. Tetapi ketika bersama-sama, satu orang, dua orang, tiga orang mendorong mobil itu secara bersamaan, X2 yang tadinya tidak kuat atau tidak berpengaruh karena ada dorongan dari X1 dan X3, maka kesimpulan simultan atau kekuatan bersama-sama ini menjadi besar. Alhasil hasilnya menjadi berpengaruh. Nah, itu adalah analogi sederhana antara uji T parsial dan uji F simultan. Oke, kita lanjutkan. Tadi berdasarkan nilai signifikansi, kemudian pengambilan keputusan dalam uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda bisa juga melalui nilai hitung dan nilai tabel. Menurut V. Wiratna Sujarwerni, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. F hitungnya adalah ini ya, tadi sudah saya singgung sebentar. F hitungnya adalah nilainya 33,954. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari F tabel. Rumus mencari, ini F ya, bukan T. F tabel, rumusnya adalah K kemudian N dikurangi K. K adalah jumlah variabel bebas, 3. N adalah jumlah banyaknya sampel, 32 dikurangi 3. Maka patokan untuk mencari F tabelnya adalah 3 dan 29. Maka F tabelnya saya tunjukkan untuk distribusi nilai F tabel. Ini distribusi nilai tabel F ya pada signifikansi 5% atau 0,05. Di sini kita lihat dulu 3 ya, 3 dulu. Karena patokannya 3. Kemudian ke bawah sampai angka 29. Ke bawah di sini ya, ke bawah 29. Nah, karena di sini tidak ada angka 29, maka kita menggunakan N yang terdekat dengan 29. Yang terdekat dengan 29 adalah 30. Maka kita bisa melihat untuk nilai F tabel adalah sebesar 2,92. 2,92. Karena nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel ini, F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulan uji F simultan return on asset atau X1, return on equity atau X2, dan price earning ratio atau X3 secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Jadi kesimpulannya tidak berseberangan antara kita membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 atau pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel. Kesimpulannya sama. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir ya. Terakhir, barangkali ini pertanyaan yang sering diajukan, mewakili saja. Pertanyaannya adalah berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X
baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel Z. Berapa persen? Kalau tadi secara simultan berpengaruh, maka pertanyaannya adalah berapa persen pengaruhnya? Nah, melihat berapa persen pengaruhnya itu merujuk pada output model summary ini ya, pada bagian nilai R square atau R kuadrat. Nilainya adalah 0,784. Karena tadi secara simultan ini uji F ini berpengaruh, kita ditanya berapa persen pengaruhnya, maka kita bisa menjawab pengaruh variabel X1, 2, 3 secara simultan adalah 78,4%. 78,4% itu adalah 0,784 kali 100 ya. Hasilnya adalah 78,4% pengaruh variabel X1, 2, 3 terhadap variabel Y harga saham secara simultan. Nah, kalau melihat secara parsial, X1 berapa persen, X2 berapa persen, X3 berapa persen pengaruhnya. Nah, itu caranya adalah dengan menghitung sumbangan efektif dan sumbangan relatif atau SE dan SR. Nah, panduan untuk mencari pengaruh parsial berapa persen itu ada di video di channel ini juga. Judulnya adalah cara menghitung SE dan SR. Nah, nanti kalau Anda membutuhkan linknya bisa saya tuliskan di deskripsi video ini ya. Jadi nanti Anda buka deskripsi video ini, nanti di situ ada link-link yang nanti barangkali bisa membantu untuk mencari berapa persen pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri terhadap variabel Z. Dan untuk uji asumsi klasik, karena tadi di sini ya, uji asumsi klasik misalkan uji normalitas, kemudian multikolinearitas, ini kan hanya saya tuliskan dasar pengambilan keputusan saja biar lebih ringkas saja, maksud saya biar durasi videonya juga tidak terlalu panjang. Nah, jika Anda ingin mengetahui pengertian kemudian tujuan dari penggunaan uji asumsi klasik, itu Anda bisa membacanya atau mempelajarinya di situs yang saya kelola di spssindonesia.com. Kemudian yang terakhir, ini adalah referensi yang saya gunakan sebagai bahan acuan. Ini bukunya bisa Anda beli, silahkan, monggo. Ini cukup lengkap ya buku-bukunya. Oke, terima kasih. Sekian. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang mengerjakan analisis dengan SPSS. Anda butuh nilai F tabel, T tabel dan sebagainya. Kemudian jika Anda juga memerlukan data ini ya, PDF ini, kemudian data latihan ini, Anda bisa mendownloadnya di deskripsi yang ada di video ini. Itu nanti saya sediakan link downloadnya. Oke, saya cukupkan. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.